Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia S. Ibrahim dengan NIM 221424112. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Pendidikan Multikultural dalam Membangun Toleransi dan Persatuan dalam Keberagaman Bangsa Indonesia. Video ini untuk memenuhi salah satu mata kuliah Pendidikan Multikultural persyaratan UTS dan UAS yang diampu oleh dosen pengampu yang saya sebut dengan hormat nama beliau Bapak Dr. Roni Lukum, SPD, MSc. Yang akan saya bahas kali ini ada yang namanya pengertian dan latar belakang, tujuan dan karakteristik, prinsip dan nilai-nilai, peran guru dan implementasi pendidikan multikultural di Indonesia, manfaat, tantangan dan solusi, dan kesimpulan. Pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang menghargai keberagaman budaya, suku, agama, bahasa, ras, dan latar belakang sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang mana hal ini bertujuan untuk membentuk sikap saling menghormati, toleransi, dan hidup damai di tengah perbedaan. Menurut James Evans, pendidikan multikultural merupakan upaya memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua peserta didik tanpa membedakan latar belakang, budaya maupun sosialnya. Indonesia dan dalam Indonesia, pendidikan multikultural sangat penting karena Indonesia memiliki beragam suku, budaya, bahasa, daerah, dan agama yang hidup berdampingan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang melatar belakangi pendidikan multikultural, mengapa pendidikan multikultural sangat diperlukan? Karena dengan keberagaman budaya dalam masyarakat, konflik sosial akibat perbedaan, diskriminasi, dan ketidakadilan, pentingnya persatuan bangsa dan globalisasi dan perkembangan teknologi. Hal ini memunculkan permasalahan di kehidupan sehari-hari, seperti adanya bully karena perbedaan latar belakang, intoleransi antar kelompok, diskriminasi sosial dan rasisme, fanatisme berlebihan, dan ujaran kebencian di sosial media. Tujuan dari pendidikan multikultural yang pertama ada toleransi, yang mana hal ini untuk menanamkan sikap menghargai perbedaan agama, budaya, dan pendapat. Yang kedua ada anti-diskriminasi. Hal ini untuk menghilangkan perlakuan-perlakuan tidak adil yang berlandaskan suku, agama, dan ras. Ketiga ada yang namanya persatuan. Persatuan itu sendiri untuk guna menumbuhkan rasa kesatuan dan identitas kebangsaan Indonesia. Yang keempat, demokratis. Hal ini untuk membentuk karakter yang demokratis, humanis, dan berpikiran terbuka. Yang kelima, ada yang namanya inklusif. Inklusif itu sendiri guna menciptakan lingkungan belajar yang adil bagi semua peserta didik. Dan yang paling terakhir ada yang namanya kolaborasi. Hal ini untuk mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam lingkungan beragam. Selanjutnya, karakteristik pendidikan multikultural. Karakteristik pendidikan multikultural yang pertama, mengakui keberagaman budaya sebagai kekayaan. Yang
kedua, menjunjung tinggi persamaan hak semua individu. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat dan perspektif. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai demokrasi. Yang kelima, mengembangkan sikap toleransi aktif. Yang keenam, bersifat inklusif dan terbuka terhadap semua. Dan yang terakhir, menghindari sikap diskriminatif dan stereotip. Penting untuk dipahami, pendidikan multikultural bukan sekadar mempelajari budaya lain, tetapi yang lebih penting adalah membangun sikap menghormati sesama manusia tanpa melihat latar belakangnya. Ini adalah tentang nilai karakter, bukan hanya sekadar sebuah pengetahuan saja. Pendidikan multikultural memiliki prinsip-prinsip, ada yang namanya kesetaraan, toleransi, humanisme, keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia. Kesetaraan itu sendiri menanamkan setiap individu harus memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Tidak boleh ada yang dibeda-bedakan. Yang kedua, ada yang namanya toleransi. Hal ini kita harus menghargai dan menerima perbedaan sebagai hal yang wajar, tidak melihat perbedaan itu untuk hal yang harus menjadi perpecahan. Yang ketiga, humanisme, menetapkan semua manusia dan martabatnya sebagai yang utama. Yang keempat, keadilan sosial, menghapus ketidakadilan struktural dalam sistem pendidikan. Semua harus bersifat adil dan merata. Yang keempat, ada yang namanya demokrasi. Setiap suara harus dihargai, keputusan dibuat untuk bersama. Dan yang terakhir, hak asasi manusia, menghormati hak-hak dasar setiap manusia tanpa terkecuali. Selanjutnya ada yang namanya nilai-nilai dalam pendidikan multikultural. Ada toleransi, kebersamaan, keadilan, empati, dan perdamaian. Toleransi itu sendiri seperti kita menghargai teman yang berbeda agama saat berbeda atau berpuasa. Itu sudah mencerminkan sikap toleransi kita. Yang kedua, kebersamaan. Membangun kerjasama tim tanpa memandang suku atau ras. Seperti kita berbeda-beda dalam satu lingkungan, kelas masyarakat ataupun keluarga, tetapi kita saling bekerja sama. Yang ketiga, keadilan. Memperlakukan semua siswa secara merata tanpa favoritisme. Tidak memandang dia anak siapa, dia dari mana, orang tuanya melatar belakangi pekerjaan apa, kita harus memperlakukan semua siswa secara setara dan merata. Itu sudah mencerminkan nilai keadilan. Yang keempat, empati, memahami perasaan orang dari budaya tanpa menghakimi. Dan yang terakhir, perdamaian, menyelesaikan konflik perbedaan dengan dialog, bukan kekerasan. Selanjutnya, peran guru dalam pendidikan multikultural. Ada teladan, guru memberikan teladan, pembimbing, mediator, inovator, dan pendidik karakter. Teladan. Berbicara soal teladan, guru harus menjadi contoh nyata sikap toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam lingkungan sekolah, dan menghargai perbedaan dalam setiap tindakannya. Yang kedua, ada pembimbing. Membimbing peserta didik untuk dapat memahami dan menghargai keberagaman dalam proses belajarnya. Yang ketiga, mediator. Menjadi penengah yang adil ketika terjadi konflik karena perbedaan antar siswa. Inovator. Mengembangkan metode pembelajaran inklusif yang mengakomodasi semua latar belakang siswa. Dan yang terakhir, pendidik karakter. Menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan empati sebagai fondasi karakter siswa, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada yang namanya implementasi di sekolah. Pendidikan multikultural dapat diimplementasi di lingkungan sekolah, seperti dalam proses pembelajaran, materi yang mencerminkan keberagaman, diskusi kasus toleransi nyata, studi kasus budaya Nusantara, proyek kolaborasi lintas budaya. Yang kedua, bisa diimplementasi dalam kegiatan sekolah, yaitu kerja kelompok campuran latar belakang.
pentas budaya daerah, hari budaya dan festival Nusantara, dan terakhir diskusi dan seminar toleransi. Dan untuk kehidupan sehari-hari, pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari-hari yaitu saling menghormati semua teman, tidak mengejek budaya atau bahasa lain, menghargai perbedaan agama, dan tolong-menolong tanpa diskriminasi. Pendidikan multikultural di Indonesia. Indonesia mencerminkan pendidikan multikultural dengan 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, 700.000 bahasa daerah, dan 6 agama resmi. Contoh keberagaman budaya di Indonesia seperti Jawa, Bugis, Minahasa, Batak, dan Papua. Seperti Jawa dengan keberagamannya batik, wayang, dan gamelan dan keraton. Bugis, perahu pinisi, tenun sutera, dan galigo. Minahasa, mapalus atau gotong royong, dan tari kebasaran. Batak, ulos, tortor, gondang, dan sebangunan. Dan terakhir Papua, tari yamko, ukiran asmat, dan rumah honai. Manfaat dalam pendidikan multikultural yang pertama untuk mengurangi konflik. Ketika kita sudah mempelajari pendidikan multikultural itu dalam diri kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, hal itu dapat mengurangi konflik, mengurangi konflik seperti meningkatkan pemahaman antar kelompok sehingga mengurangi gesekan sosial. Yang kedua, memperkuat persatuan. Keberagaman dijadikan kekuatan, bukan sumber perpecahan bangsa. Walaupun kita di sini berbeda-beda suku, bahasa, ras, dan agama, tetapi kita menjadi satu kesatuan yang sama. Tidak adanya perpecahan di dalam itu. Yang ketiga, ada siap globalisasi, mempersiapkan generasi untuk berinteraksi di dunia yang multikultural. Di Indonesia tidak hanya memiliki keberagaman. Ketika kita melihat dunia luar, itu juga kita sudah memiliki perbedaan seperti agama dan budaya dan bahasa kita dari Indonesia untuk ke negara lain. Yang keempat adalah meningkatkan toleransi. Masyarakat menjadi lebih terbuka dan menerima terhadap perbedaan. Yang kelima, karakter positif, membentuk generasi yang berempati, adil, dan demokratis. Dan yang terakhir, keadilan dalam berpendidikan. Semua peserta didik dapat akses dan kesempatan yang sama. Dalam pendidikan multikultural memiliki tantangan dan solusi juga. Untuk tantangan itu sendiri, yaitu kurangnya pemahaman keberagaman, fanatisme sempit dan sikap tertutup, konten negatif di media sosial dan diskriminasi sosial di sekolah, dan kurangnya pendidikan karakter. Ketika kita melihat tantangan, pasti juga memiliki solusi untuk tantangan tersebut. Tantangan itu sendiri seperti mengintegrasikan materi multikultural di semua mata pelajaran, dialog antar budaya dan kegiatan kritis kelompok rutin, literasi digital dan pendidikan kritis media sejak dini, kebijakan anti diskriminasi yang tegas dan konsisten, dan sinergi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Baik, yang dapat saya simpulkan dalam pembahasan materi ini yaitu pendidikan multikultural adalah fondasi untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Yang kedua, nilai toleransi, empati, keadilan, dan perdamaian harus ditanamkan sejak dini mulai dari pendidikan. Guru memiliki peran penting yang krusial sebagai teladan dan pembimbing nilai-nilai multikultural dalam lingkungan sekolah. Implementasi harus menyeluruh dalam pembelajaran, kegiatan sekolah, dan kehidupan sehari-hari. Terakhir, keberagaman Indonesia adalah kekuatan, bukan hambatan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi dalam persatuan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk khalayak umum dan menginspirasi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.